Oke, salam jumpa semuanya. Setelah minggu lalu kita mempelajari mengenai pengertian dari akuntansi, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali eh, definisi singkat mengenai akuntansi. Akuntansi merupakan sistem yang mencatat setiap aktivitas bisnis. Jadi di sini yang dicatat adalah setiap data-data keuangan atau aktivitas bisnis dari perusahaan itu dicatat oleh seorang accounting sehingga menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, dari setiap dokumen-dokumen yang dicatat itu diiktisarkan, dikelompokkan, lalu diproses datanya sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang akan menjadi informasi keuangan perusahaan. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.2 yaitu mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pihak intern sebagai pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pihak ekstern sebagai pengguna informasi akuntansi. Yang terakhir, siswa dapat mengklasifikasikan pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dilihat dari jenis informasinya. Oke, informasi akuntansi. Informasi akuntansi itu apa sih? Informasi akuntansi merupakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif tindakan yang akan dipilih. Nah, dalam hal ini itu terdapat dalam laporan keuangan sebagai output dari pencatatan data-data yang dimulai dari dokumen transaksi awal. Jenis informasi akuntansi kita bisa lihat ada dua jenis. Yang pertama informasi akuntansi manajemen, yang kedua itu adalah informasi akuntansi keuangan. Apa sih informasi akuntansi manajemen dan apa juga informasi akuntansi keuangan? Informasi akuntansi manajemen itu adalah informasi akuntansi yang fokus untuk menyediakan informasi bagi pengguna internal. Yang dimaksud dengan informasi akuntansi keuangan itu adalah informasi akuntansi yang fokus untuk menyediakan informasi bagi pengguna eksternal. Nah, jadi ketika laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketetapan terbentuk, maka laporan keuangan itu dapat menjadi sumber informasi akuntansi bagi pihak internal dan pihak eksternal. Jadi pihak yang membutuhkan informasi itu ada dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Karakteristik atau ciri dari akuntansi manajemen. Yang pertama itu adalah apabila dilihat dari sudut pandang akuntansi manajerial atau manajemen, itu fokus untuk lingkup internal perusahaan saja. Yang kedua, tidak ada aturan yang baku karena semua dilihat dengan kesesuaian dan kesehatan perusahaan di dalam perusahaan. Yang ketiga, terdiri dari informasi finansial dan non-finansial yang sifatnya subjektif. Yang keempat, dilakukan penekanan untuk tujuan masa depan. Jadi, dari segi akuntansi manajemen, tujuannya adalah hanya untuk pencapaian laba perusahaan. Jadi yang dilihat di sini untuk kedepannya pencapaian laba perusahaan bagaimana. Yang kelima, evaluasi dan keputusan internal didasarkan pada informasi yang sangat rinci di dalam internal perusahaan. Yang keenam, sangat luas dan multidisiplin. Kalau dari sudut pandang akuntansi keuangan, ciri-ciri atau karakteristiknya yang pertama itu adalah
fokus untuk tujuan pihak eksternal yang membutuhkan. Yang kedua, harus mengikuti aturan yang ada. Nah, aturan yang ada di sini adalah kalau laporan keuangannya ingin diakui di pihak khalayak luas, masyarakat luas yang disebut dengan go public, maka catatan keuangannya atau laporan keuangannya harus sehat dan sesuai standar yang berlaku. Dalam hal ini, standar yang mengatur itu ada standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, yang terkait dengan perpajakan, laporan keuangannya harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang ketiga, ada juga standar akuntansi syariah. Karakteristik yang ketiga dari segi akuntansi keuangan, laporan keuangan yang dihasilkan bersifat objektif. Yang keempat, penekanannya dilihat juga dari segi masa lalu. Misalkan pembelian asetnya, nilainya masih diakui juga nilai masa lalunya. Yang keempat, informasi mengenai perusahaan harus secara global atau keseluruhan, tidak hanya untuk keuntungan pihak internal saja. Yang kelima, harus bersifat independen. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ada pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern itu adalah pihak di dalam perusahaan. Siapakah dia? Itu adalah pengelola perusahaan atau pihak manajerial. Pihak ekstern itu ada banyak pihak yang berhubungan dengan pihak luar yang berhubungan dengan perusahaan, yaitu owner atau pemilik, investor atau calon si penanam modal. Yang ketiga itu adalah kreditur, si peminjam. Yang keempat itu adalah karyawan atau pekerja. Yang kelima yang membutuhkan informasi akuntansi adalah pemerintah. Yang keenam itu adalah rekanan perusahaan. Manfaat informasi akuntansi dari segi pengelola perusahaan itu adalah satu, untuk pengambilan keputusan mereka, pihak manajerial. Yang kedua, melindungi harta perusahaan. Yang berikutnya, untuk penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, ketika ingin pencapaian laba, nah, informasi akuntansi di tahun yang sebelumnya itu sangat direkomendasikan dan dibutuhkan oleh pihak manajerial untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang, sehingga peningkatan laba yang ingin dicapai itu sesuai target. Yang berikutnya, pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir, untuk pengawasan kegiatan perusahaan. Manfaat informasi akuntansi bagi pemilik. Para pemilik perusahaan atau owner itu sangat berkepentingan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan dengan membaca laporan keuangan yang baik dan sehat. Manfaat informasi akuntansi bagi pemerintah itu dari segi pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, baik itu bagian badan maupun penghasilan karyawan individu, harus dihitung, dipungut, dan disetor, serta dilaporkan perusahaan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dan itu dilihat dari informasi akuntansi yang ada. Yang kedua, ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan tentang pemberian upah minimum regional. Jadi penetapan gaji karyawan juga itu diatur dalam kebijakan pemerintah, sehingga informasi akuntansinya harus jelas. Yang ketiga, penetapan kebijakan tertentu. Yang berikutnya, tujuan informasi akuntansi bagi investor atau penanam modal. Itu investor membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Apakah melalui laporan keuangannya itu dapat
disimpulkan bahwa perusahaan itu sehat atau perusahaan itu pilot, sehingga investor yakin untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Manfaatnya untuk kreditur, informasi akuntansi yang dibaca itu untuk pertimbangan sebelum memberikan kredit atau pinjaman. Jadi perusahaan besar atau perusahaan go public melakukan pinjaman atau berhutang itu juga untuk penambahan modal, sehingga modal yang terputar dapat diproses kembali untuk pencapaian laba atau keuntungan di periode selanjutnya. Yang berikutnya, manfaat informasi akuntansi bagi serikat pekerja atau karyawan untuk melihat bahwa karyawan tersebut yakin masuk dalam perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut sehat, karena melihat informasi akuntansinya juga dilakukan pencatatan dengan baik dan sesuai dengan ketetapan standar akuntansi yang berlaku, sehingga besarnya upah sesuai dengan kontribusi atas keahlian atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.